Itu Safiyah ini pendek. Maka suatu hari Hafsah juga pada, ya Rasulullah, itu Safiyah. Bahasa kitanya begini kan, begini. Maka kata Nabi kepada kepada Hafsah, jangan berkata begitu. Perkataanmu itu kalau dituangkan ke lautan, maka laut itu akan menjadi berubah rasanya. Itu artinya menunjukkan betapa buruknya melecehkan. Safiyah itu, Ibu, ada satu hadis tentang Safiyah ini. Jadi Safiyah ini memang dapat perhatian khusus dari Nabi, Ibu. Sehingga Safiyah itu pada bercerita, saya kalau naik onta, kata Safiyah, itu hadis sahih itu, Nabi jongkok di bawah dan saya menginjak paha beliau. Itu begitu cerita Safiyah itu, Ibu. Jadi Safiyah itu kalau naik kendaraan onta, itu Nabi itu jongkok di bawah. Kata Nabi ke Safiyah, injak paha saya. Nabi itu kepala negara. Safiyah ini, Ibu. Suatu hari Nabi sedang iktikaf di masjid nih, bulan Ramadan. Safiyah datang menemui Nabi. Biasanya, Ibu, Nabi kalau iktikaf tidak pulang-pulang. Nabi tidak pulang-pulang menemui istrinya sampai akhir Ramadan. Nah, biasanya istri Nabi paham itu, dan istri Nabi tidak akan mengganggu iktikaf Nabi. Kecuali Safiyah. Safiyah ketika Nabi iktikaf, dia datang ke Nabi. Di masjid itu dia datang ke Nabi. Dan Nabi biarkan saja. Karena Safiyah itu kan tidak punya saudara lagi, tidak punya bapak lagi. Dia hidup sendiri di tengah orang Arab lagi. Dia orang Yahudi kan. Tahulah perasaan Safiyah itu. Maka Nabi biarkan. Setelah tengah malam, baru Nabi antar pulang. Kan dulu tidak ada listrik di jalan, Pak. Gelap gulita. Nampak oleh dua orang sahabat dari kalangan Ansar, Nabi berjalan dengan perempuan. Itu kan perempuan pakai cadar. Maka sahabat ini lari. Nabi bawa perempuan, lari. Dipanggil Nabi, hei, sini. Kenapa kalian lari? Jangan lari. Ini istri saya Safiyah, kata Nabi. Kata mereka, demi Allah ya Rasulullah, kami tidak berburuk sangka kepada engkau. Kata Nabi, inna syaitan yajri majrad dam. Setan mengalir bersama darah, dan itu berpeluang kalian berburuk sangka kepada saya. Saya mencegah agar kalian jangan berburuk sangka. Saya kasih tahu ini istri saya. Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kembali bahasan kita tentang istri-istri Nabi atau Ummahatul Mukminin. Yang pagi ini kita akan bahas istri Nabi yang ke-9 ya. Namanya Safiyah binti Huyai bin Akhtab An-Naziri. Kita sudah bahas ke-8 ya sebelumnya. Mudah-mudahan Bapak masih ingat. Ada Khadijah ya binti Khuwailid, lalu yang kedua Saudah binti Zam'ah, yang ketiga Hafsah Aisyah binti Abu Bakar, yang keempat Hafsah binti Umar, yang kelima Saudah Zainab binti Huzaimah, yang keenam Ummu Salamah, yang ketujuh Zainab binti Jahsy, yang kedelapan Juwairiyah binti Al-Haris yang kemarin kita bahas. Nah, yang sekarang yang ke-9 Safiyah binti Huyai. Jadi Safiyah ini satu-satunya istri Nabi dari kalangan Yahudi. Jadi istri Nabi itu ragam-ragam. Ada dari bangsa Arab. Bangsa Arabnya ada yang Arab Quraisy, ada yang Arab Madinah seperti Juwairiyah binti Al-Haris, itu Arabnya Arab Madinah. Ada dari kalangan Yahudi, inilah Safiyah binti Huyai. Dan ada dari kalangan Nasrani, itu namanya Maria Al-Qibtiyah. Terakhir kita bahas tadi tentang Maria. Nah, Safiyah binti Huyai ini, Ibu, bapaknya bernama Huyai bin Akhtab. Jadi Huyai ini adalah pimpinan Yahudi Bani Nazir yang mendiami kota Madinah. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, itu kan ada 3 suku Yahudi besar. Jadi sebelum Nabi hijrah ke Madinah itu sudah ada 3 suku besar Yahudi. Ada Bani Qainuqa, ada Bani Nazir, ada Bani Quraizah. Nah, kan pernah saya ceritakan, Ibu ya, kenapa orang Yahudi banyak di Madinah sebelum Nabi hijrah. Kenapa orang Yahudi tidak ada di Makkah, tapi orang Yahudi ngumpulnya di Madinah. Karena dalam kitab suci mereka dijelaskan Nabi terakhir, ya, Nabi terakhir itu akan muncul di lembah Baina Farqalatain. Nabi terakhir itu akan muncul di lembah antara 2 bukit hitam. Dalam ilmu mereka, lembah yang di antara bukit hitam itu adalah Madinah. Maka orang-orang Yahudi berlomba-lomba hijrah, migrasi
dari Palestina ke Madinah dengan harapan nabi terakhir mereka yang melahirkan. Jadi mereka ingin nabi terakhir itu mereka juga yang melahirkan, karena semua nabi dari mereka. Dan nabi yang terakhir ini diceritakan detail dalam kitab suci mereka. Makanya di surat apa? Ya, di surat Al-Baqarah 146 itu, allazina ataihumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ahli kitab itu, orang-orang Yahudi itu, kata Allah, mengenal Muhammad, Nabi Muhammad melebihi anak-anak mereka. Jadi kalau anak mereka lahir, mereka belum yakin ini anak mereka, karena boleh jadi istri mereka dengan laki-laki lain, kan tidak tahu itu anak mereka atau tidak. Kebetulan saja istri mereka melahirkan. Tapi kalau Nabi Muhammad yang lahir, mereka langsung tahu ini dia Muhammad, Nabi terakhir. Nah, itu kenapa ketika usia Nabi 12 tahun, diajak pergi berdagang ke Syam oleh paman beliau Abu Talib, sampai di sebuah perkampungan Buhairah, ada pendeta mencegat. Dicegat tuh. Ya, dibawa ke rumah. Lalu ditanya, ini anak-anak siapa? Kata Abu Talib, anak saya. Kata pendeta, engkau bohong. Engkau bohong. Pasti bapaknya sudah mati, pasti ibunya sudah mati, dia yatim sejak kecil. Itu Abu Talib kaget. Engkau kok tahu? Ini nabi yang kita tunggu, ini nabi ini. Jangan engkau bawa lagi keluar kota Makkah, nanti kalau ketemu orang Yahudi, dibunuh orang Yahudi ini. Nah, gitu. Jadi mereka tahu betul tentang Nabi Muhammad. Tapi kata Allah di surat Al-Baqarah 89 itu, falamma ja'ahum ma'arafu ya kafarubi. Ketika nabi yang sudah mereka tunggu ini datang dan mereka tahu ini nabinya, mereka kafir kepadanya. Jadi itu Akhtab, ya. Huyai bin Akhtab itu adalah bapaknya Safiyah. Jadi ceritanya Bapak Ibu, ya, di kota Madinah itu ada 3 suku besar Yahudi, Qainuqa, Nazir, Quraizah. Bani Qainuqa itu sudah diusir duluan. Ya, ketika Nabi hijrah bikin perjanjian dengan seluruh masyarakat Madinah, termasuk orang-orang Yahudi yang di sana, tapi Bani Qainuqa melanggar perjanjian. Ya, Bani Qainuqa membunuh salah satu kaum muslimin di pasar Bani Qainuqa, karena Bani Qainuqa ini ada wanita muslimah ke pasar Bani Qainuqa itu, lalu ditelanjangi, ya. Lalu memancing marah salah seorang muslim, lalu kemudian berkelahi dan mati pula orang Islam ini, maka diusir dari kota Madinah. Jadi itu kenapa orang perempuan di masa Nabi itu disuruh sholat di rumah. Kata Nabi, perempuan lebih baik sholat di rumah, kan? Kenapa? Karena orang Yahudi itu jahat-jahat. Perempuan kalau keluar rumah nampak ditelanjangi orang Yahudi itu. Itu maka perempuan di rumah aja salatnya. Nah, itu pengusiran Bani Qainuqa itu karena di pasar Bani Qainuqa itu ada perempuan muslimah yang ditelanjangi, ditarik pakaiannya, dibuka pakaiannya, dipermalukan. Itu memancing marah umat Islam. Lalu Nabi mengusir Bani Qainuqa. Jadi tahun kedua hijrah itu Bani Qainuqa sudah diusir di kota Madinah. Nah, tahun ketiga itu Bani Nazir berencana membunuh Nabi yang dipimpin oleh bapaknya Safiyah ini, Huyai bin Akhtab. Nah, Jibril ngasih tahu bahwa ada rencana pembunuhan. Maka kemudian Bani Nazir pun diusir dari kota Madinah, diserang, diusir. Mereka lari ke Khaybar namanya. Ya, Khaybar itu di luar kota Madinah. Hanya tinggal satu-satunya Bani Quraizah. Bani Quraizah ini pun diusir pula dari kota Madinah nanti setelah perang Khandaq. Karena setelah perang Khandaq itu Bani Quraizah di perang Khandaq itu pun membelot, ya, membuka ruang untuk orang-orang Quraisy menyerang. Maka Bani Quraizah pun diusir. Jadi setelah perang Khandaq di tahun ke-5 atau tahun ke-4. Nah, Bani Nazir, tempatnya Safiyah ini, sukunya Safiyah ini, pindah ke Khaybar. Maka Safiyah pun pindah bersama bapaknya, bersama sukunya ke Khaybar. Tapi ketika mereka pindah ke Khaybar, bapaknya Safiyah ini, Huyai bin Akhtab, itu menjadi provokator. Dialah yang memprovokasi orang-orang Makkah untuk menyerang kota Madinah dan memprovokasi semua suku-suku di sekitar Madinah untuk kompak menyerang Madinah. Itulah kenapa terjadi perang Ahzab namanya. Perang Ahzab itu perang koalisi, pasukan koalisi gabungan Quraisy tambah Yahudi tambah suku-suku Arab yang ada di kota Madinah. Itu kenapa Nabi tidak lagi melawan, karena tidak bisa dilawan, pasukannya besar sekali, lebih 10.000. Akhirnya kota Madinah dikepung. Maka solusinya
yang ditawarkan oleh Salman Al-Farisi bikin parit. Nah, parit yang dibikin itu sepanjang 12 kilo, ya, dalamnya 3 meter, ya, lebarnya itu 5 meter supaya kuda tidak bisa melompat. Itu siang malam Nabi menggali parit bersama sahabat itu sepanjang itu. Nah, itulah kenapa perangnya disebut perang perang Ahzab, ya, atau perang Khandaq. Karena Khandaq itu artinya parit, ya. Nah, setelah perang Khandaq selesai dan orang kafir Quraisy itu pulang dengan kekalahan, tanpa peperangan, kalah karena datang angin untuk memporak-porandakan tenda-tenda mereka, akhirnya mereka pulang. Nah, setelah perang Khandaq inilah Nabi kemudian menyerang Khaybar tahun ke-5 setelah hijrah. Nah, maka terjadilah perang Khaybar karena bapaknya Safiyah, Huyai bin Akhtab ini yang menjadi provokatornya. Maka sudah diperangi, diserang. Di pagi buta diserang. Memang Nabi itu kalau menyerang Bapak Ibu biasanya di pagi buta. Memang begitu. Ya, serangan yang paling efektif itu di pagi buta. Makanya wal adiyati dabham, ya, fal muriyati qadham, itu ayat yang menjelaskan kiamat nanti terjadi seperti serangan tentara berkuda di pagi buta. Orang pada kaget, semua orang belum siap. Karena memang kata Nabi kalau perangnya di pagi hari, kekuatan kita full. Kenapa? Angin pagi itu sehat. Jadi paru-parunya kuat untuk berlari itu. Itu makanya Bapak Ibu kalau olahraga pagi hari, jangan olahraganya sore, karena angin pagi itu baik. Namanya sabah, ya, angin pagi. Makanya Bapak Ibu pagi-pagi itu buka jendela supaya masuk angin pagi itu. Itu makanya kata Allah wasubhi iza tanaffas. Waktu subuh itu paling baik untuk bernafas. Jadi kalau waktu subuh masih tidur, dia kehilangan, ya, udara terbaik itu, angin sabah namanya. Maka Nabi serang. Akhirnya matilah bapaknya, ya, Huyai mati. Suaminya juga mati. Safiyah ini sudah menikah 2 kali. Pertama dia menikah usia 11 tahun dengan Sulaim bin Abil Huqaiq namanya. Itu orang Yahudi juga. Yang kedua kemudian bercerai, menikah lagi dengan Kinana bin Rabi. Ini orang Yahudi juga. Jadi biasa aja Bapak Ibu, dulu orang menikah usia 11 tahun biasa aja. Jadi Safiyah ini menikahnya usia 11 tahun. Ya, dia lahir tahun 11 sebelum hijrah. Lalu dia nanti menikah dengan Nabi tahun ke-5 hijrah. Berarti dia menikah dengan Nabi usia 16 tahun. Ya, beda tipis dengan Aisyah lah. Dan Safiyah ini Bapak terkenal sangat cantik. Maka di perang Khaybar itu, setelah umat Yahudi kaum Bani Nazir itu kalah, bapaknya mati, ya, kemudian suaminya juga mati, Kinanah. Maka semua yang kalah menjadi tawanan perang. Itu biasa, dari dulu biasa begitu. Kalau perang ya konsekuensinya yang kalah jadi tawanan perang. Itu kenapa saya katakan di perang Uhud umat Islam tidak kalah. Tidak kalah. Kenapa di perang Uhud umat Islam tidak kalah? Walaupun sejarawan mengatakan kalah, karena ciri-ciri pasukan kalah semua jadi rampasan perang. Ada yang jadi rampasan perang, manusianya jadi tawanan perang. Di perang Uhud tidak ada rampasan perang diperoleh oleh orang kafir Quraisy, dan tidak ada umat Islam yang ditawan dalam peperangan itu. Berarti umat Islam tidak kalah sebenarnya. Karena kekalahan itu ditandai dengan rampasan perang. Nah, di perang Khaybar memang kalah. Ya, Bani Nazir itu kalah. Maka semuanya jadi tawanan perang, termasuk Safiyah. Ya, Safiyah ini jadi tawanan perang. Ya, orang kaum pasukan muslimin. Nah, Safiyah ini sangat cantik. Sangat cantik. Maka ketika pembagian harta rampasan perang atau ghanimah, maka sahabat diberikan kewenangan memilih, pilihlah budak-budak. Ya, ini begitulah Bapak Ibu, kalau kalah otomatis istri kita, anak perempuan kita jadi budak. Itu konsekuensi perang zaman dulu begitu tuh. Itu kenapa orang-orang Arab dulu kalau perang suka bawa perempuan, suka bawa istri dan anak. Kenapa mereka bawa istri dan anak? Kalau bawa istri dan anak perang, pilihannya hanya mati atau menang. Lari nggak ada. Kalau lari, ini diambil orang nanti. Ya, pilihannya hanya 2. Kalau tidak mati, menang. Lari, nih anak diambil, istri diambil jadi budak. Maka itu Safiyah termasuk salah satu rampasan perang. Maka diambillah oleh seorang sahabat namanya Dihya Al-Kalbi. Jadi Dihya Al-Kalbi ini Ibu sahabat yang gagah. Dihya Al-Kalbi itu gagah. Makanya diceritakan Jibril kalau datang ke Nabi Muhammad sering menyamar seperti Dihya Al-Kalbi. Karena dia itu gagah, Pak. Dan Jibril senang kalau datang ke kita ini seperti laki-laki gagah. Kan dulu datang ke Maryam kan, Maryam ketika duduk di kamar sendiri tidak ada orang, datang Jibril dalam rupa laki-laki gagah. Fatamassalaha basharan sawiyan. Datang laki-laki gagah yang gagahnya pas kata Allah. Karena orang gagah kok tidak pas, Pak.
Nyo gagah tapi ndak pas lah. Ya, ustaz tu gagah ndak? Iyo, tapi duangnya kurang mancung. Tapi kan, kalau tapi itu ndak pas sama itu Pak ya. Ini malaikat tu gagah sempurna. Maka yang datang ke Maryam tu laki-laki yang gagah, basyaran sawiyan namanya. Dulu yang datang ke Nabi Lut, ya itu juga laki-laki gagah. Tu makanya dikepung rumah Nabi Lut karena umat Nabi Lut tu homo. Mereka kalau nampak laki-laki gagah, mereka stres, pusing mereka. Ingin ya laki-laki itu, maka dikurung ya dikepung rumah Nabi Lut itu karena tamu Nabi Lut itu malaikat yang tampil dalam laki-laki yang gagah. Jadi memang kata Nabi begitu ya. Kalau malaikat datang kepada kita, malaikat datang ke kita ini biasanya menyamar lewat rupa laki-laki yang gagah. Tapi kalau jin dan setan yang datang dua, kalau tidak binatang orang tua. Jadi kalau nampak orang gaib daki awak tu boleh jadi tidak orang ya, boleh jadi ya. Boleh jadi itu mungkin setan atau jin. Cara menguji setan atau jinnya orang gaib daki awak tu baca auzubillah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau senyumnya orang tu ya. Tapi kok painya langsung minta isinya atau jin tu baik-baik ya. Tetapi kalau orang gaib kalau tahu awak jinnya tu orang tu, tak jin itu. Ni orang gaib kau tak tahu kalau siapa orang gaib daki awak tu mungkin jin. Ya karena kata Nabi begitu. Tu makanya kata Nabi, kalau kamu sedang salat lewat dua yang hitam, ya ular dan kalajengking, maka bunuhlah. Kenapa? Karena itu jin dan setan yang lewat. Gitu. Kalau kamu sedang salat kata Nabi, laki-laki sedang salat ni tidak pakai sutra, maka lewat anjing hitam, ya lewat perempuan, maka ulangi salatnya. Kan begitu ya hadis Nabi. Nabi ditanya sahabat, ya Rasulullah, kalau anjing hitam lewat apa masalahnya? Kok batal salat kita? Itu setan yang lewat. Jadi kalau kita sedang salat, anjing hitam lewat itu setan yang lewat. Perempuan tidak ditanya. Kenapa perempuan tidak ditanya? Karena perempuan itu induknya, gitu. Gangguannya, ya. Kalau setan lewat mah biasa aja Pak. Kalau setan lewat baca auzubillah dia lari Pak, kabur dia. Tapi kalau perempuan datang Pak baca auzubillah senyumnya Pak. Ibu-ibu kok tak taluk dia auzubillah lah. Ya, kuat ibu-ibu kok gangguannya lebih kuat daripada gangguan setan. Nah, tapi intinya begitu. Jadi Dihya Al-Kalbi ini ibu seorang sahabat yang sangat gagah. Hingga malaikat Jibril kalau datang itu sering merupai wajahnya Dihya Al-Kalbi. Maka oleh Dihya dipilihlah ini Safiyah. Karena Safiyah ini cantik, memang cantik. Karena dia gagah kan diambil budak yang cantik. Akhirnya sahabat protes. Protes sahabat ke Nabi, ya Rasulullah, kenapa Dihya dikasih pilih yang cantik? Kalau kita sama-sama perang dan dia bukan sahabat yang mulia seperti Abu Bakar, seperti Umar, banyak sahabat yang lebih hebat daripada Dihya. Kenapa Dihya dapat rampasan perang yang cantik seperti ini? Akhirnya ada kecemburuan sahabat. Karena itu Nabi ambil alih. Karena kalau dibiarkan Dihya mengambil ini Safiyah, nanti bisa bertengkar sahabat tu, bisa pecah pasukannya. Maka oleh Nabi dia ambil Safiyah. Safiyah milik saya saja. Dipanggil Dihya kau pilih yang lain selain Safiyah. Maka Nabi mengambil Safiyah. Nah, setelah Nabi mengambil Safiyah sebagai harta rampasan perang, karena Safiyah ini kan pimpinan suku nih, maka kata Nabi kepada Safiyah, Safiyah, engkau boleh punya dua pilihan. Engkau masuk Islam atau masuk Islam dan saya nikahi. Kata Safiyah, engkau masuk Islam ya dan saya nikahi, atau engkau saya merdekakan dan engkau kembalilah ke kaummu. Kata Nabi begitu. Jadi tidak langsung diambil jadi budak. Dua pilihannya, engkau masuk Islam, saya nikahi, ya, atau engkau ya saya bebaskan dan kembalilah ke kaummu. Maka kata Safiyah, ya Rasulullah, saya sudah percaya kepada engkau sebelum bertemu dengan engkau. Saya sudah percaya bahwa engkau Nabi itu, saya sudah percaya. Karena begini Pak Ibu, ada sebuah cerita dari Safiyah. Kata Safiyah, dia punya paman namanya Abu Amir. Abu Amir ini kakak ayahnya, Huyai bin Akhtab. Jadi bapaknya dan kakak ini sering ngobrol tentang Nabi Muhammad. Karena mereka paling tahu tentang Nabi Muhammad ini. Maka cerita tentang Nabi Muhammad diceritakan terus dan Safiyah dengar. Kata Safiyah, satu hari bapak saya dan paman saya ini, Abu Amir, itu ketika Nabi hijrah dari Makkah, kan Nabi berhenti di Quba. Ya, Nabi berhenti di Quba. Nabi bermukim di perkampungan Bani Amir ya. Di Bani Amir Nabi 3 hari di sana menunggu Ali bin Abi Thalib dan keluarga Abu Bakar yang datang terakhir dari kota Makkah. Lalu ketika Nabi berhenti di Quba sebelum masuk kota Madinah, ini bapaknya Safiyah, Huyai, dan pamannya ya Bani Amir
itu datang ke apa? Ke Kuba, ya, untuk menemui Nabi, untuk memastikan apakah benar ini, ya, Nabi yang terakhir yang dibicarakan dalam kitab suci. Dan mereka berangkat di pagi hari, kata Safiyah, berdua ini, ya, pamannya dengan ayahnya, ya. Lalu sampai di Kuba diperhatikan, betul ini Nabi yang mereka tunggu. Sore hari mereka pulang, lemas. Mereka pulang tu seperti tidak ada tenaga aja pulang. Safiyah tengok saja apa yang terjadi dengan bapak dan paman saya ini, ya, Abu Amir. Lalu mereka bicara, kata bapaknya, ya, Huyai kepada pamannya Abu Amir ini, saudaraku, hahua, itukah Nabi yang kita tunggu? Ya, kata paman Safiyah, betul, itu Nabi yang kita tunggu. Semua ciri-cirinya pas 100%. Lalu kata pamannya kepada bapaknya Safiyah, apa pendapatmu setelah kau tahu itu Nabi yang kita tunggu? Ternyata Nabi yang mereka tunggu bukan dari bangsa Yahudi. Apa kata bapaknya? Demi Allah, saya akan tetap memusuhinya sampai saya mati. Itu yang disebut Allah, falamma ja'ahum ma'arafu bih kafaru bih. Ketika sudah datang kepada mereka apa yang mereka ketahui itu, maksudnya Nabi Muhammad, mereka tetap kufur kepadanya. Kenapa? Karena mereka merasa Nabi Muhammad tidak layak jadi Nabi. Kenapa? Turunan bangsa Arab. Bangsa Arab turunan Nabi Ismail. Nabi Ismail itu anak Siti Hajar. Siti Hajar itu budak, bukan istri sah. Mereka bangsa para nabi, turunan Nabi Ishak. Nabi Ishak itu anak Siti Sarah. Siti Sarah itu istri sah Nabi Ibrahim. Mereka merasa kedudukannya lebih mulia dari Nabi Muhammad. Itu kenapa orang Arab dalam penyebutan orang Yahudi disebut Saraken, ya. Jadi orang Arab itu mereka sebut Saraken. Saraken itu budaknya Sarah. Sarah itu ibu mereka, nenek moyang mereka. Jadi Hajar itu budaknya Sarah. Makanya keturunan orang Arab dan keturunan Hajar disebut Saraken oleh mereka. Mereka tidak mau beriman. Tetap mereka kufur. Maka kata Safiyah, itu dia dengar bagaimana percakapan bapaknya dan pamannya, dan dia sudah beriman sejak hari itu, katanya. Karena bapaknya dan pamannya sering bicara tentang Nabi Muhammad. Maka kata Safiyah, saya masuk Islam, bersyahadat, dan saya memilih jadi istrimu. Maka Safiyah bersyahadat di depan Nabi. Lalu kemudian setelah dia suci, ya, kan dia masih punya suami tadi waktu mati waktu dalam perang. Maka dia dinikahi Nabi. Ya, setelah dinikahi Nabi, maka dia hidup bersama istri Nabi. Dan yang namanya istri cantik, muda, ini memancing kecemburuan yang lain. Jadi tidak ada istri Nabi yang paling dicemburui oleh istri yang lain seperti Aisyah dan Hafsah, kecuali Safiyah. Karena Hafsah, Aisyah, Safiyah itu seusia. Ya, beda-beda sedikit tipis itu usianya. Dan ini Safiyah ini cantik, memang dia cantik. Ya, makanya Hafsah ini sering mengatakan perkataan-perkataan yang agak melecehkan Safiyah. Satu kali itu Hafsah pernah berkata kepada Hafsah dengan sebutan bintu Yahudi. Ya, tidak memanggil nama Safiyah. Bintu Yahudi itu untuk melecehkan Safiyah. Maka Safiyah kemudian menangis. Kemudian Nabi datang. Apa masalahnya? Maka dia mengadu bahwa Hafsah memanggilnya dengan binti Yahudi. Maka kata Nabi kepada kepada Safiyah, engkau, ya, lebih baik daripada Hafsah. Kenapa? Bapakmu Nabi. Jadi Safiyah itu, Bapak Ibu, itu turunan Nabi Harun. Jadi kalau kita tarik silsilahnya, itu Safiyah itu ke Nabi Harun tuh. Ya, Nabi Harun nanti ke Lawi bin Ishak bin Yakub. Jadi keturunan para nabi itu dari Lawi. Lawi itu salah satu dari 12 anak Nabi Yakub. Salah satunya Nabi Harun dan Nabi Musa nanti keturunannya. Ya, Nabi Harun itu kakaknya Nabi Musa. Jadi kata Nabi kepada Safiyah, bapakmu Nabi, pamanmu Nabi, Nabi Musa. Nabi Musa itu pamannya, adiknya Harun. Pamanmu Nabi dan suamimu Nabi. Itu kata Nabi kepada Safiyah, menghibur Safiyah tuh. Ya, bapakmu Nabi, pamanmu Nabi, suamimu Nabi. Mana ada istri saya yang seperti itu?
Nah, jadi cara menyenangkan hati istri itu begitu, Pak Ibu. Jadi Nabi itu memang paling pandai menyenangkan hati istri, menenangkan. Ya senyum Safiyah. Oh ya. Jadi saya Nabi, bapak saya Nabi, paman saya Nabi, suami saya Nabi. Hafsah enggak begitu. Lalu Nabi datang lagi ke Hafsah. Apa kata Nabi ke Hafsah? Ya Hafsah, ittaqillah. Hafsah, bertakwalah kepada Allah. Jadi begitu pula. Jadi Nabi kalau menasihati istrinya enggak panjang-panjang. Enggak mau diawak loh. Mangu citu mana muncung kau enggak betul tu Pak. Enggak. Sebab perempuan kau Pak kalau salahnya Paknya enggak boleh disalahan. Memang begitu Pak. Kata Nabi begitu. Istausun nisaa khairan. Kalau perempuan itu salah, tetaplah berbuat baik padanya. Itu. Dia menghadapi perempuan kau tidak bisa dengan marah-marah. Jadi kalau salah karajo ibu, kau tambah saya belanjonya. Ya. Salah karajonya, ya ganti HP baru ya. Salah karajonya, balian baju, tambah baju barunya itu. Tapi kalau disalahan karajonya, bu mangai kok mangai kok kecik awaknya salah panjang seden macam. Itu cik itu. Itu nyesapu itu. Itu kacau tu mah. Kalau ada nyesapu tu awak payah ni Pak. Ya kalau dak nyesapu di buku bedo apa awak cieknya Pak. Kalau Nabi le 9 Pak sabale bagai. Ya kan kalau dak nyesapu ciek kau mari Pak. Ya kan berang kau ke psikolog lai. Ikut cieknya Pak dak nyesapu tu bedo apa. Itu makanya kecek Nabi kalau salah perempuan tu istausun nisaa khairan. Kenapa? Karena mereka diciptakan itu yang rusuk yang bengkok. Bila kau luruskan patah. Kalau kau biarkan dia makin bengkok. Jadi tidak mudah Pak. Perempuan ini kalau diluruskannya patah. Kalau dipadiannya makin bengkok. Ya, mazala a'waj. Kalau diluruskan kasar patah. Enggak bedok tu Pak. Nyo pilihannya duanya Pak. Dua-duanya salah Pak. Diluriannya patah. Dipadiannya makin bengkok. Kemangau oleh. Itu Pak. Itu makanya berbuat baik sekiranya oleh. Gitu. Kecak ibu, nem pagi kau le cocok. Nem pagi kau cocok jawab. Nah jadi begitu Pak Ibu ya. Jadi Safiyah binti Huyai itu ya pernah juga karena Safiyah itu dari istri si Nabi yang paling pendek itu Safiyah. Yang paling panjang itu namanya Zainab binti Huzaimah. Jadi Zainab binti Huzaimah itu paling tinggi, badannya besar tinggi. Yang paling pendek itu Safiyah, tapi dia cantik, Safiyah. Makanya kalau Hafsah itu gemuk. Jadi si Nabi itu macam-macam Pak. Yang tinggi Zainab binti Huzaimah. Jadi kau dapat apa orang rumah panjang, itu Zainab tu binti Huzaimah. Kau dapat dan codorum Pak, itu namanya Hafsah binti Umar tu. Ya, Hafsah tu badannya gadang Pak, gapuk. Ya, yang kurui itu Aisyah. Aisyah tu paling kurui. Ya, bukan kurui sebenarnya Pak Ibu ya, langsing. Jadi Aisyah tu makanya tinggal waktu ditandu habis perang Bani Mustalik itu kan Aisyah tercicir. Itu makanya ada hadis ifki kan. Nah, Aisyah disuduh berselingkuh kan. Itu Aisyah dibopong pakai tandu, pakai keranda itu. Aisyah turun cari cincinnya waktu buang air tadi, dijemput cincinnya, diangkat keranda, sahabat tak tahu kalau ini keranda kosong yang diangkat. Karena Aisyah tu ndak ada orang dalam keranda, balik keranda cituyunya. Beda aja ibu kalau ibu hilang turun keranda aku udah ring apa baliknya langsung tu mah. Aisyah tu badannya tipis. Tu kenapa Aisyah tu Ibu paling sering bangun malam melihat salat malam Nabi. Karena Aisyah tu paling gampang bangun malam. Memang begitu loh Pak. Ya orang kalau badannya tipis, lalunya tipis loh. Kalau badannya agak tabah, lalunya tabah lah tu mah. Itu sudah tulah saja begitu. Nah, jadi itu Safiyah ini pendek. Maka suatu hari Hafsah juga pernah, ya Rasulullah, itu Safiyah. Bahasa kitanya begini kan, begini. Maka kata Nabi kepada kepada Hafsah, jangan berkata begitu. Perkataanmu itu kalau dituangkan ke lautan, maka laut itu akan menjadi berubah rasanya. Itu artinya menunjukkan betapa buruknya melecehkan orang. Jadi memang Safiyah itu Ibu ada satu hadis tentang Safiyah ini. Jadi Safiyah ini memang dapat perhatian khusus dari Nabi Ibu. Sehingga Safiyah itu pada bercerita, saya kalau naik onta, kata Safiyah, itu hadis sahih itu, Nabi jongkok di bawah dan saya menginjak paha beliau. Itu begitu cerita Safiyah itu Ibu. Jadi Safiyah itu kalau naik kendaraan onta, itu Nabi itu jongkok di bawah. Kata Nabi ke Safiyah, injak paha saya. Nabi itu kepala negara Pak. Kepala negara Ibu. Nabi lagi, enggak ustaz loh Nabi. Nabi, enggak ustaz loh. Nabi presiden. Itu kalau istri naik kendaraan tu Pak Ibu, itu kaki Nabi jadi anak tangga. Itu hebatnya Nabi itu Pak. Itu makanya apa-apa Ibu kalau kamu masuk auto, bukan pintu auto tu Pak.
Alam masuk ibu baru tutup pintunya. Kau nak kadang-kadang ibu kau cik kaki naik udah tur berjalan bagai. Ya sabarlah Pak dulu. Kadang ibu-ibu kau pelambek. Memang ibu-ibu kau pelambek Pak. Mai ego berjalan Pak. Awak tak gagih Pak. Nu lambek-lambek je. Kadang itulah ibu kau lalu naik kaki kedua ni lain. Oto lo jalan lah. Pintu lo tutup lah. Bedak betul lah Pak kalau naik oto besok ibu tu bukaan pintu oto tu dulu. Lah duduk sanang ibu dalam tu baru Pak tutup pintunya. Baru duduk oto lah. Lu jalan lah. Dak betul. Safiah betul tu. Ya. Ambo sekali-kali lah cerita ibu. Ya. Tapi lebih acok indaknya pada lainnya itu. Ya kadang ibu-ibu kawat tak gagih ibu. Nya lambek tu. Ayo banyak paragatnya dah. Itulah kesal kadang-kadang ni ibu. Tu makanya ibu-ibu tu kalau pergi balik saja menjelang pagi suruh mandi nyulai. Nu lama pe ibu. Kalau awak kan mambuang-mambuang si air sudah mandi lain dah. Tak perlu lama lah. Ibu-ibu tu lama tu berjam-jam urusannya tu mah. Lagi make upnya. Aduh awak lah tak gagih tu. Kadang-kadang tak buka pintu tu lai, penyik surang salah lai, lama berang macam dia. Ane rancak bukan pintu tu amasuan tu. Itu Safiah tu begitu tu. Cerita tentang Safiah. Nah terakhir cerita Safiah ni Ibu. Suatu hari Nabi sedang iktikaf di masjid ni bulan Ramadan. Safiah datang menemui Nabi. Biasanya Ibu Nabi kalau iktikaf tak pulang-pulang. Nabi tak pulang-pulang menemui istrinya sampai akhir Ramadan. Nah biasanya istri Nabi paham itu dan istri Nabi tak akan mengganggu iktikaf Nabi. Kecuali Safiah. Safiah ketika Nabi iktikaf dia datang ke Nabi. Di masjid itu dia datang ke Nabi dan Nabi biarkan saja karena Safiah itu kan tak punya saudara lagi, tak punya bapak lagi, dia hidup sendiri di tengah orang Arab lagi, dia orang Yahudi kan. Tahulah perasaan Safiah itu. Maka Nabi biarkan. Setelah tengah malam baru Nabi antar pulang. Kan dulu tak ada listrik di jalan, Pak. Gelap gulita. Nampak oleh dua orang sahabat dari kalangan Ansar Nabi berjalan dengan perempuan. Dulu kan perempuan pakai cadar. Maka sahabat ni lari. Nampak Nabi bawa perempuan, lari. Dipanggil Nabi, hei sini. Kenapa kalian lari? Jangan lari. Ini istri saya Safiah, kata Nabi. Kata mereka, demi Allah ya Rasulullah, kami tidak berburuk sangka kepada engkau. Kata Nabi, inna syaitan yajri majrad dam. Setan mengalir bersama darah dan itu berpeluang kalian berburuk sangka kepada saya. Saya mencegah agar kalian jangan berburuk sangka, saya kasih tahu ini istri saya. Begitu cara kita. Jadi kalau apa nanti ambo misalkan apa jalan jo perempuan Pak. Bersobok jo Pak. Langsung ambo kenalkan tu Pak ku istri ambo. Bapak kok bisa jadi, Ustaz kok patang tak juko baca dan nampak dia. Bisa jadi Pak. Itu. Padahal bisa jadi itu adik ambo. Maka itu supaya menutup pintu suuzan orang, apa kalau membawa perempuan, kalau bawa sobok jurang yang apa kenal, wajib perkenalkan perempuan tu. Kau nak beko jadi pengunjungan beko. Iya. Itu setan bergalir bersama darah kita. Setan mengusuk-usuk untuk kita berburuk sangka. Maka itu adabnya Pak. Apa kalau membawa perempuan yang mungkin ndak istri apa, maka apa kalau bersobok jurang kenalkan. Maksud ambo kalau bawa perempuan, ambo kenalkan ke Pak. Kalaupun istri ambo atau kenalkan ke apa tak tahu Pak ku istri ambo. Supaya apa? Iko bantu-bantunya Ustaz ko dak cik orang rumah kan bisa jadi betul kita Pak tu. Maka iko istri ambo Pak. Jadi makanya begitulah ya tentang Safiah, dan Safiah ini meninggal tahun 52 Hijriah. Dalam usia 63 tahun seusia Nabi, karena dia lahir 11 tahun sebelum hijrah. Dan dia istri Nabi yang kedua terakhir meninggal sebelum Ummu Salamah. Yang terakhir meninggal Ummu Salamah tahun 56, sebelumnya meninggal itu Safiah. Ya, itu istri Nabi yang terakhir meninggal tu ya, sebelumnya yang kedua terakhir itu adalah ya Safiah binti Huyai di masa pemerintahan Bani Umayyah atau Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu ya cerita tentang Safiah. Tidak panjang ceritanya Bapak Ibu. Tapi itulah pelajaran yang bisa kita petik dari Safiah. Salah satunya apa? Ya, memang apa namanya Bapak Ibu, cerita-cerita kebaikan tu kadang mempengaruhi jiwa orang. Safiah tu masuk Islam karena mendengar cerita bapaknya waktu dia kecil. Jadi memang anak-anakku perlu bercerita-cerita Bapak Ibu tentang kebaikan tu mereka mungkin Bapak Ibu. Itu dari Safiah yang kenapa dia berkata, saya sudah berpercaya kepada engkau sebelum saya bertemu dengan engkau. Karena bapak saya dulu sering bercerita tentang engkau. Ini penting menceritakan yang baik-baik kepada anak cucu kita. Itu akan menjadi rekaman untuk ya hidupnya kemudian. Cerita baik-baik, Bapak Ibu, cerita kanci. Awak kan dari ketik cerita kanci Pak. Cuma orang awak jadi buruk Pak. Kanci kan kalau tak kurang kan di luar Pak. Tempik di atas kan. Kan kanci cerita Pak. Masuk sulubang kan. Masuk sulubang Pak. Nyubai aturan saya tekan tuik ambuang. Tekan tuik gajah. Saya memang buang kata gajah Pak sekarang tu. Nyubai kan tuik banyak ambuang kata dempai lai je. Betul Pak. Kalau mau buaya macam tu, pokoknya kanci ko manang tarui, selamat tarui. Tu maka orang Minang ko jadi buruk. Dari ketek cerita kanci panjang saya Pak. Ya kan? Cerita Nabi lah.
cerita para sahabat lah cerita ndak kanci cerita Bapak. Atau boleh pesopir Minang tu kurung ndak di luar, tempi ndak di atas tu kanci namanya tu. Itu diketik cerita kanci dikecitun kawak. Jadi Safiyah tu cerita Nabi Muhammad tu diceritakan oleh bapak dan pamannya, itu yang merekam ke otaknya. Itu yang membuat dia masuk Islam. Tak perlu Nabi berdakwah, saya sudah percaya sebelum saya bertemu dengan engkau. Karena bapak saya, paman saya sering bercerita tentang dirimu dulu waktu saya kecil. Itu ya poin pentingnya. Begitulah dulu bapak ibu-ibu ya. Ya, kecil ibu-ibu yang ambo yang ciek tadi yang tamat tekana dan buat tu kalau salah ambo berbuat baik suami ambo kamu buat itu tekana ibu ya. Itulah bapak ibu mudah-mudahan dah manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.